Di video ini, beliau mempersoalkan masalah nikmat dan azab kubur. Meskipun dengan bahasa bercabang, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tetapi kalimat tersebut tidak bisa dipahami kecuali beliau minimal meragukan tentang adanya nikmat dan siksa kubur. Antara pro dan kontra bahwa ada enggak siksa kubur itu. Saya tidak mau bertengkar dengan siapapun. Saya tidak membela siapapun. Kalaupun ada orang mengatakan tidak ada siksa kubur, oke deh. Kata mereka itu hanyalah sebagai mimpi. Nah, dalilnya ada tuh. Nah, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Saya akan memberikan 8 jawaban atas apa yang beliau katakan dalam video tersebut. Yang pertama, hadis yang berbicara tentang nikmat dan siksa kubur itu sangat banyak, yang mustahil untuk didustakan, kecuali bagi inkar sunnah, mereka yang tidak mau menerima hadis Nabi, maunya Al-Quran, atau mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Di antara hadis yang berbicara tentang nikmat dan siksa kubur, Rasul SAW bersabda, "Laula alla tadafanu, la da'autullah azza wa jal, an yusmi'akum min adzabil qabri masma'ni." Seandainya bukan karena aku ingat bahwa kalian akan saling menguburkan, niscaya aku akan minta kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur apa yang aku dengar. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, termasuk doa yang kita baca dalam tahiyat, kita berlindung dari azab kubur. Mana mungkin kita berlindung atas sesuatu yang tidak pernah ada. Yang kedua, siapa bilang tidak ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang nikmat dan siksa kubur? Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun." Para ulama menjelaskan dalam tafsirnya, kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini adalah nikmat kubur yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Imam Bukhari mencantumkan surah Al-An'am ayat 93 di bab yang beliau berikan judul Bab Maja'a fi Adzabil Qabr, bab yang berbicara tentang azab kubur. Yang ketiga, banyak masalah dalam agama kita ini yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Semisal syafaatnya Nabi SAW, meniti sirat, kemudian bahkan termasuk perintah agama, sholat 5 waktu, itu ditegaskan dalam banyak hadis-hadis Nabi, tetapi tidak disebutkan secara tegas dalam ayat Al-Quran. Apakah hendak kita tolak juga? Yang keempat, beliau dan orang-orang yang menolak tentang adanya nikmat dan siksa kubur ini berdasarkan tafsir ngawur atas sebuah ayat. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hada. Para ulama dalam tafsirnya telah menjelaskan tentang makna marqadina. Imam Al-Qurtubi misalnya menyatakan bahwa ini maksud tidur di situ adalah tidur setelah tiupan sangkakala yang pertama. Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut tidaklah menafikan adanya nikmat dan azab kubur, karena kehidupan di alam kubur itu hanya seperti sekejap saja bila dibandingkan dengan kehidupan yang ada di depannya berupa kehidupan akhirat. Yang kelima, para ulama telah ijma tentang masalah ini. Seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya ulama-ulama akidahnya, bersepakat bahwa nikmat dan siksa kubur itu adalah sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yang keenam, tidak ada yang menolak tentang keimanan kepada alam kubur ini kecuali kalangan rasionalis dari orang-orang Mu'tazilah atau mereka yang tidak menerima khabar ahad dalam masalah-masalah akidah, dan itu jelas bukan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketujuh, mereka menolak adanya nikmat dan siksa kubur karena dianggap tidak logis. Orang di dalam kuburannya itu tidak ada apa-apa. Padahal jika kita berbicara logika, kita menerima fakta bahwa sesuatu yang menyenangkan dan menyiksa itu tidak selalu nampak dalam bentuk fisik. Makanya kan kita kenal istilah sakit tapi tidak berdarah. Fisiknya tidak tersakiti tetapi hatinya hancur. Atau sebaliknya, orang secara fisik dia tidak punya apa-apa, hidup terbatas tetapi hatinya bahagia. Yang kedelapan, silahkan kita menolak sesuatu tetapi tegaskan posisi kita di mana. Karena kalau kita tahu posisi seseorang dengan pendapatnya, ya kita tidak akan mempermasalahkan. Karena apa yang dia nyatakan adalah konsekuensi daripada posisi atau pilihannya. Kita tidak mempermasalahkan orang yang tidak percaya kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau dia orang kafir, karena kekafiran dia konsekuensinya adalah menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan bisa memaklumi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau dia orang ateis, karena keateisannya tersebutlah yang membuat dia memang tidak percaya kepada Tuhan. Itu konsekuensi logis. Anda boleh tidak percaya kepada siksa kubur, tetapi jangan katakan bahwa itu pendapat ahlu sunnah. Anda pertegas saja posisi. Saya Mu'tazilah dan saya tidak percaya siksa kubur. Yang repot itu mengatakan suatu pendapat dari luar ahlu sunnah wal jamaah, kemudian dikatakan seakan-akan itu adalah pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Maka sudah barang tentu berkewajibanlah kami untuk membantah dan meluruskannya. Dan akan kami biarkan kalau dari awal mengatakan ini pendapat di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya mengikuti pendapat ini. Fair, tidak akan menyesatkan orang-orang awam.